Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Julsin Limbong M dari kelas Basido 43 dengan NIM 240407510022 dengan nomor absen 4. Di sini saya akan menjelaskan modul ajar dan LKPD yang saya buat. Nah, pada modul ajar ini, yang pertama yaitu identitas modul ajar. Yang pertama yaitu satuan pendidikan. Di sini saya memilih SDN 002 Mamasa. Terus yang kedua itu mata pelajarannya Bahasa Indonesia. Yang ketiga kelas atau fasenya itu kelas 5, karena saya dari kelompok 5. Selanjutnya semesternya itu semester ganjil. Nah, selanjutnya alokasi waktunya itu 2 kali 30 menit. Topiknya itu menulis pengalaman liburan. Nah, yang kedua yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya ada 4. Yang pertama yaitu mengidentifikasi isi struktur teks pengalaman pribadi, yaitu orientasi, peristiwa, dan penutup. Yang kedua yaitu menentukan ide pokok dan urutan peristiwa dalam teks pribadi. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu menulis pengalaman pribadi bertema pengalaman liburan dengan memperhatikan struktur teks. Nah, struktur teksnya itu yaitu orientasi, peristiwa, penutup. Nah, yang keempat yaitu menggunakan kosakata ejaan dan tanda baca yang benar dalam tulisan. Selanjutnya, dalam capaian pembelajaran ada 2, yaitu peserta didik harus mampu memahami, menanggapi, dan menyajikan berbagai teks, yaitu dan naratif, deskriptif, dan eksplanatif, dan tanggapan secara lisan dan tulisan dengan memperhatikan struktur, kaidah kebahasaan, dan tujuan komunikatif tersebut. Yang kedua, yaitu peserta didik harus mampu mengungkapkan gagasan dan perasaan secara tertulis dalam bentuk teks naratif dan deskriptif sederhana, menggunakan ejaan, tanda baca, dan pilihan kata yang tepat. Nah, adapun profil pelajar Pancasila ada 5. Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa, bernalar kritis, kreatif, mandiri, dan gotong royong. Nah, yang kelima yaitu sarana prasarana, media, metode, dan model pembelajaran. Nah, sarana dan prasarana itu yang pertama yaitu buku Bahasa Indonesia kelas 5. Yang kedua yaitu LKPD, yang ketiga contoh teks pengalaman pribadi, yang keempat alat tulis, yang kelima ruang kelas, yang keenam papan tulis. Selanjutnya model pembelajarannya yaitu project basic learning. Selanjutnya model pembelajarannya yaitu diskusi, tanya jawab, menulis kreatif, dan presentasi. Nah, selanjutnya langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama yaitu pendahuluan selama 10 menit, yaitu guru membuka pembelajaran dengan salam dan berdoa bersama sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Selanjutnya yang kedua yaitu guru mulai mengabsensi siswa. Selanjutnya yang ketiga yaitu guru mengaitkan topik yang akan diberikan dengan kehidupan sehari. Contohnya, siapa yang pernah berlibur ke tempat yang menarik? Nah, itu menarik perhatian siswa. Selanjutnya, yang keempat yaitu guru menjelaskan tujuan pembelajarannya hari ini. Nah, tujuan pembelajarannya hari ini itu seperti yang saya jelaskan tadi. Terus yang kelima yaitu guru memotivasi siswa agar semangat menulis pengalaman mereka sendiri. Nah, langkah yang kedua yaitu kegiatan inti. Nah, dalam kegiatan ini ada 4 langkah. Yang pertama yaitu mengamati. Guru memberikan kepada siswa contoh teks menulis pengalaman liburan kepada siswa. Nah, di sini saya akan memberikan sebuah teks contoh menulis pengalaman liburan kepada siswa, dan siswa akan mengamati contoh teks tersebut, lalu menanyakan bagian-bagian teks. Selanjutnya langkah yang kedua yaitu bertanya. Guru bertanya, siswa berdiskusi tentang teks yang menarik dari contoh teks pengalaman yang saya berikan. Nah, guru itu memandu siswa untuk menemukan struktur teksnya dari orientasi, peristiwa, dan penutupnya. Selanjutnya langkah yang ketiga yaitu mengeksplorasi atau menemukan informasi, itu selama 10 menit. Nah, siswa menuliskan ide tentang pengalaman liburan yang berisi tempat, kegiatan,
siapa yang ikut bersama mereka, dan bagaimana perasaan mereka saat liburan. Nah, adapun langkah yang keempat yaitu menalar. Yang pertama yaitu siswa mulai menulis teks pengalaman pribadi melalui ide yang saya buatkan. Selanjutnya, guru memberikan bimbingan terkait dengan penggunaan bahasa, tanda baca, dan kalimat. Selanjutnya yang kelima yaitu guru mengkomunikasikan, yaitu siswa membacakan hasil tulisannya di depan kelas. Siswa lain itu memberikan tanggapan dan pujian, dan guru memberikan umpan balik dan koreksi positif. Selanjutnya adapun penutup. Nah, di sini penutup siswa menyebutkan hal-hal apa yang mereka pelajari. Nah, guru itu bertanya kepada siswa, apa saja yang kalian dapat dari pelajaran hari ini. Selanjutnya, guru memberikan tugas lanjutan dengan menambahkan gambar liburan mereka pada akhir teks yang telah dibuat. Nah, adapun asesmen atau penilaiannya, adapun nama siswa dalam tabel ini terdapat 9 kolom. Yang pertama itu nomor, nama siswa, berisi tulisan, keterampilan menulis, kemampuan membaca, sikap, dan total skor serta nilai akhir. Nah, kriterianya yaitu skornya 4 jika sangat baik, skornya 3 jika baik atau cukup jelas sedikit ada kesalahan. Nah, yang kedua yaitu cukup, yaitu masih ada kekeliruan dalam isi atau bahasa. Selanjutnya, 1 yaitu kurang atau tidak sama sekali atau banyak kesalahan dalam menceritakan pengalaman liburan dari cara penulisan, cara kemampuan membaca atau keterampilan menulis. Nah, misalnya pada isi tulisan skornya itu baik, yaitu cukup jelas dan sedikit kesalahan. Selanjutnya, dalam kemampuan keterampilan menulis itu tulisannya sangat baik, rapi, dan mudah dibaca, itu skornya 4. Nah, selanjutnya kemampuan membacanya yaitu jelas dan tidak terbata-bata, itu termasuk saya memberikan poin 3. Nah, selanjutnya dan seperti itu. Selanjutnya yaitu refleksi guru. Nah, refleksi guru ini guru bisa merefleksi diri terkait dengan apakah siswa berani membacakan hasil teksnya dengan percaya diri. Nah, jika tidak berani, itu guru bisa merefleksi diri, di mana guru bisa memberikan lagi mengubah cara proses pembelajarannya agar siswa bisa percaya diri dengan apa yang dia tulis. Selanjutnya, siswa mampu menentukan dengan tepat struktur teks. Nah, melalui tugas membuat pengalaman liburan ini, siswa dapat memahami struktur teks itu seperti apa. Nah, selanjutnya ada lembar kerja peserta didik. Nah, di sini ada tujuan pembelajarannya, yaitu dengan menuliskan pengalaman liburan, terus memancarkan hasil tulisannya di depan kelas. Selanjutnya, menunjukkan sikap sopan dan menghargai teman saat kegiatan berlangsung. Selanjutnya, ada petunjuk pengerjaan, yaitu membaca instruksi. Selanjutnya, tulis cerita pengalaman liburan dengan kolom yang tersedia. Selanjutnya, gunakan kalimat lengkap dan ejaan yang benar. Setelah selesai, yaitu bacakan hasil tulisannya di depan kelas dan dengarkan temanmu saat membacakan ceritanya. Nah, ini adalah contoh kolom yang akan saya berikan kepada siswa untuk mengisi cerita hasil pengalaman liburannya. Nah, selanjutnya pada akhir lembar kerjanya, di sini saya akan memberikan siswa untuk refleksi diri, di mana pernyataannya yaitu siswa sudah menulis cerita dengan runtut, pernyataannya itu ya atau belum, dan selanjutnya saya menggunakan kalimat dengan ejaan yang benar, ya atau belum, membacakan hasil tulisan dengan percaya diri, ya atau belum, dan siswa mendengarkan teman dengan sopan, ya atau betul. Nah, itu adalah lembar kerja terakhir pada LKPD yang saya akan berikan kepada siswa. Nah, itulah pemaparan saya tentang modul ajar dan LKPD yang saya buat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.